Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha mastata'tum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idza amartukum bisai'in fa'tu minhu mastata'tum. Alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah yang tadi saya sampaikan di dalam mukadimah, dan ininya menjadi materi kita pada malam hari ini, yaitu apakah setiap orang yang sakit maupun orang yang bepergian boleh untuk tidak berpuasa. Maka kita akan mendengar bagaimana penjabaran para ulama tentang orang yang sakit maupun orang yang safar atau orang bepergian. Ya, di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-184 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana minkum maridon aw ala safarin faidatum min ayyamin ukhra." Ya, barang siapa yang dia itu sakit maupun melakukan perjalanan, maka hendaknya dia tidak berpuasa, ya. Dan wajib mengganti pada hari yang lainnya. Nah, jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini menjelaskan kita diperbolehkan untuk tidak berpuasa ketika kita sakit maupun kita dalam keadaan safar. Lalu dalam keadaan sakit dan safar yang bagaimana yang kita ini diperbolehkan untuk tidak berpuasa? Ya. Yang pertama, para ulama menjabarkan tentang sakit ini menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama adalah jika puasa menyusahkan orang yang sakit dan membahayakannya, maka baginya puasa hukumnya haram. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-29, ya. Wala taqatulu anfusakum innallaha kana bikulli rahima. Janganlah kalian membunuh diri sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada kalian. Ya. Begitu pula Allah juga menyebutkan di dalam surah Al-Baqarah, innallaha yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Sesungguhnya Allah menghendaki kalian itu sebuah kemudahan, tidak menghendaki kalian itu dalam keadaan susah. Ya. Lalu golongan yang kedua adalah jika puasa menyusahkan orang yang sakit, akan tetapi tidak sampai membahayakannya, maka baginya puasa makruh hukumnya dan disunahkan untuk tidak berpuasa. Ya. Lalu golongan yang ketiga adalah jika puasa tidak berpengaruh pada orang yang sakit, maka wajib baginya untuk berpuasa. Jadi berdasarkan penggalan atau 3 golongan ini, ketika kita menghadapi sakit atau kaum muslimin menghadapi sakit, maka harus dipilah. Ketika ini ternyata membahayakan kondisi tubuhnya, maka haram atau diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Kalau sakitnya itu masih bisa ditoleransi sehingga kita masih bisa melakukan puasa, ya puasa itu lebih baik. Kenapa? Karena keutamaan puasa, keutamaan Ramadan ketika diganti dengan hari-hari yang lainnya, itu tidak bisa untuk mendapatkan keutamaan sebagaimana keutamaan Ramadan. Lalu yang kedua adalah ketika safar, manakah yang lebih utama bagi musafir, berpuasa atau tidak? Maka kembalinya juga kepada diri orang tersebut, ya. Ketika dia kuat, itu puasa lebih baik. Tetapi ketika dia tidak kuat, maka diperbolehkan untuk mengganti di hari yang lainnya. Ini sebagaimana juga di dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Muslim nomor 1116, kami berperang bersama Rasulullah SAW pada bulan Ramadan. Di antara kami ada yang berpuasa dan ada yang tidak. Orang yang berpuasa tidak mendapatkan alasan untuk menyalahkan yang tidak berpuasa, dan orang yang tidak berpuasa juga tidak mendapatkan alasan untuk menyalahkan orang yang berpuasa. Mereka berpandangan bahwa barang siapa memiliki kekuatan lalu dia berpuasa, maka itu baik, dan barang siapa yang tidak kuat untuk berpuasa lalu tidak berpuasa, maka itu baik. Nah, maka berdasarkan penjelasan ini kita akan lebih memahami
Bagaimana kondisi ketika kita sakit dan bagaimana kondisi kita ini dalam keadaan safar. Ya. Rasulullah SAW menyebutkan, faida amartukum bisai'in fa'tu minhu mastata'tum. Jikalau kalian itu diperintahkan pada sesuatu, maka kerjakanlah sesuai kemampuan kalian. Nah, di sini mudah-mudahan kita selalu berusaha senantiasa melaksanakan perintah Allah, melaksanakan perintah Rasulullah SAW dengan sesuai kemampuan kita, dengan usaha yang sungguh-sungguh. Ya. Ketika kita ini sudah berusaha sungguh-sungguh, ternyata Allah mentakdirkan kita belum bisa melaksanakannya karena suatu hal, mungkin karena sakit maupun safar, maka mudah-mudahan Allah memberikan keringanan kita, rukhsah, dan memberikan keutamaan-keutamaan yang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan. Aku dawana musibah wa nafsi. Assalamualaikum.